kelompok 4. Nah, kali ini kita Bermain drama tentang perlawanan Aceh terhadap Belanda. Wilayah Aceh menjadi penting karena letaknya yang strategis di daerah sekitar Selat Malaka, terutama ketika terusan Suez dibuka, dan sebagai pemasok rempah-rempah terbesar. Maka, banyak pedagang yang ingin menguasai Aceh agar bisa berdagang, terutama adalah negara Belanda. Namun, saat itu Aceh masih berada di bawah pimpinan Inggris. Maka, Belanda dan Inggris membuat sebuah kesepakatan bernama Traktat Sumatera pada tahun 1871, di mana Belanda dapat menguasai Sumatera. Belanda juga berupaya untuk menyatukan Hindia Belanda dari Sumatera hingga daerah timur, atau dulu disebut dengan Pax Neerlandica. Kohler dan orang Inggris berdiskusi mengenai Traktat Sumatera, di mana Kohler ingin menandatangani surat perjanjian. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin Aceh berada di bawah kekuasaan saya. Mau tidak mau, kamu harus memberikannya kepada saya. Saya akan memberikan kamu rempah-rempah sebanyak yang kamu mau. Kohler tidak segampang itu untuk memberikan kekuasaan Aceh kepada Belanda. Belanda itu adalah orang-orang asing yang tidak tahu menahu mengenai Aceh. Aceh sudah mempercayai Inggris sebagai pimpinan mereka. Kamu tidak bisa mengambil Aceh segampang yang kamu inginkan. Kamu yakin tidak ingin menerima penawaranku? Konsekuensi kamu sangat berat jika kamu menolak kami. Kami bisa saja menghancurkan Inggris. Baiklah, kami akan memberikan perjanjian sesuai yang Belanda inginkan. Tetapi Belanda juga harus dapat memberikan Aceh yang terbaik. Jangan haus akan kekuasaan. Aceh juga dapat dengan sekejap mengambil balik kekuasaan Belanda. Baik, kami harap kamu tidak akan melupakan perjanjian ini. Inggris memberikan surat perjanjian Traktat Sumatera pada Belanda. Kohler yang menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka, sejak saat tertanda tanganinya perjanjian tersebut, Belanda dapat menguasai Sumatera, termasuk Aceh. Setelah perjanjian Traktat Sumatera ditunaikan, Kohler mulai melaksanakan penyerangan pertama di Aceh pada 5 April 1873. Penyerangan pertama dilakukan di tepi pantai Cermin, namun Aceh terpaksa mundur karena Belanda menggunakan meriam sebagai senjatanya. Penyerangan kedua dilanjut oleh Belanda dengan mengirimkan 40 orang untuk menyerang Masjid Baitur Rahman. Namun, penyerangan ini berhasil digagalkan oleh para pejuang Aceh. Setelah kegagalan, Belanda kembali mengerahkan induk pasukannya dan terjadi pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Karena kuatnya tekad para pejuang Aceh, Belanda berhasil digagalkan dan kembali mundur. Namun, Belanda kembali menyerbu Masjid Baitur Rahman dan meluncurkan peluru api ke atas masjid hingga masjid terbakar. Pada 14 April 1873, masjid berhasil diduduki oleh Belanda. Dan pada saat yang bersamaan, terbunuhlah pemimpin dari Belanda tersebut, yaitu Mayor Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Kohler terbunuh oleh seorang prajurit Aceh saat sedang memeriksa masjid tersebut. Dengan jatuhnya masjid ini, kekuatan pun dipusatkan ke istana Sultan Mahmud Shah. Masjid Baitur Rahman pun dijadikan sebagai pusat pertahanan serdadu Belanda. Pada 16 April 1873, Belanda meninggalkan kubu pertahanannya di Masjid Baitur Rahman untuk menyerbu istana. Namun, berhasil ditangkis oleh pejuang Aceh. Atas persetujuan pemerintahannya di Batavia, pasukan Belanda pun meninggalkan pantai Aceh pada tanggal 29 April 1873. Sebelum serangan selanjutnya dilakukan, Belanda mengadakan blokade terhadap Aceh.
Namun, banyak pedagang yang memprotesnya sehingga Belanda pun mengizinkan pedagang yang berasal dari Semenanjung Malaka untuk berdagang. Tetapi tidak boleh ada pemasukan persenjataan ke Aceh. Nyatanya, pelanggaran itu sering terjadi sehingga dapat dikatakan blokade Belanda terhadap Aceh ini tidak berjalan dengan baik. Pada 9 Desember 1873, Belanda menyerbu Aceh secara besar-besaran dengan jumlah 2.000 orang lebih besar dibandingkan dari penyerangan yang pertama pada bulan April 1873. Pasukan Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa memanggilnya kembali karena beratnya perang Aceh. Tugas utama Jenderal Van Swieten adalah untuk menyerang dan merebut istana. Jenderal Van Swieten juga diberikan wewenang untuk mengadakan perjanjian dengan Sultan. Selain menjadi panglima, Jenderal Van Swieten juga diangkat sebagai komisaris pemerintah Hindia Belanda. Kali ini Aceh harus dibuat patuh dengan pemerintahan kita. Untuk pasukan akan saya bagi 3, yaitu yang pertama adalah infanteri, pasukan yang berjalan kaki, lalu kavaleri, yaitu pasukan berkuda dengan panahan, dan juga zeni, yaitu pasukan yang akan fokus dengan persenjataan. Kali ini saya harap para pemimpin pasukan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dengan kita bisa merebut istana kerajaan Aceh, maka pasti perlawanan Aceh akan usai. Swieten dengan sombongnya berpikir bahwa ia dan pasukannya dapat mengambil alih istana kerajaan. Namun, dugaan itu salah. Yang terjadi justru sebaliknya. Dengan jatuhnya istana, maka akan mendorong Laskar Aceh untuk berjuang lebih keras lagi. Dari sudut pandang Aceh, Teuku Umar, Cut Nyakdin, Panglima Polim, dan Tungku Cik Ditiro berupaya mencari alternatif usaha peperangan untuk melawan Aceh. Dikarenakan rakyat Aceh tidak bisa diam-diam saja ketika terus-menerus diserang namun tidak terjadi perubahan. Lalu Tiro bagaimana untuk meyakinkan Belanda agar Umar dapat bergabung dengan mereka? Melainkan mendapatkan imbalan, Belanda akan memilih menewaskan suamiku. Tidak perlu saya beritahu, Umar pasti akan berhasil meyakinkan Belanda. Percayalah. Baiklah, saya akan membantu Teuku Umar untuk membuat strategi ini. Saya harap taktiknya dapat berjalan berhasil. Berlatar pada kerajaan Belanda, Teuku Umar menghampiri Van Swieten untuk menjalankan taktik siasat yang telah didiskusikan oleh pemimpin pejuang Aceh. Teuku Umar berusaha meyakinkan Swieten bahwa ia menyerah dan Aceh sudah bersedia bekerja sama serta menurut pada Belanda. Apa kamu yakin, Umar, dengan ucapan-ucapan salmahmu itu? Apa kamu yakin kau bisa menaati peraturan Belanda yang dipimpin oleh saya? Bagaimana jika kau melanggar? Apa kamu siap kepalamu itu menjadi salah satu makanan bagi kuda-kuda Belanda? Terhormat Van Swieten, percayalah, saya akan membuat rakyat Aceh menuruti pemerintahanmu. Baik, tanda tangan surat perjanjian ini dan buktikan ucapan-ucapan itu. Apa rencana selanjutnya untuk perempuan? Akan saya diskusikan lagi kepada pemerintahan Belanda. Namun pastinya saya akan memberikan timbal balik bagi kamu, yaitu persenjataan yang lengkap dan juga sejumlah uang. Ditutup dengan Teuku Umar menerima persenjataan dan uang dari Swieten sebagai imbalan karena telah bergabung dengan Belanda. Lalu Teuku Umar kembali bertemu dengan Panglima Polim, Cut Nyakdin, dan Tengku Cik Ditiro untuk membahas bagaimana taktik penyerangan yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah mendapat persenjataan dari pihak Belanda, menurut saya ini akan berguna untuk kedepannya. Baiklah, saya akan mengarahkan pasukan Aceh untuk belajar menggunakan persenjataan ini untuk perang selanjutnya. Namun, kita akan mengambil jarak sebelum benar-benar berperang. Saya akan benar-benar bekerja untuk Belanda agar mereka tidak meragukan pihak kita. Tapi bagaimana dengan rakyat Aceh yang lainnya? Bukankah mereka akan berpikir bahwa kau, Umar, telah mengkhianati mereka? Masalah itu, rakyat Aceh telah mempercaya Panglima
Polim untuk menjadi pemimpin mereka. Dan saya akan tetap melanjutkan dinas militer Belanda sambil memperjuangkan kemerdekaan rakyat Aceh. Baiklah, saya akan membantu kalian untuk menaruh kesabaran dan juga kepercayaan kepada rakyat Aceh. Saya harap kamu dapat melakukan taktik siasat ini dengan benar, Umar. Teuku Umar bergabung dengan dinas militer Belanda. Pernyataan tersebut mengejutkan rakyat Aceh, dikarenakan Umar yang telah dipercayai malah berbuat sebaliknya. Umar mengkhianati rakyat Aceh. Itulah yang ada di benak para pejuang Aceh. Namun, Panglima Polim berusaha meyakinkan rakyat Aceh bahwa Umar akan selalu berjuang untuk Aceh hingga titik darah penghabisannya. Setelahnya, Umar keluar dari dinas militer Belanda demi melanjutkan taktik siasat yang telah didiskusikan. Perang dimulai dengan pejuang Aceh yang menyerang pemerintahan Belanda bersama dengan Panglima Polim, Cut Nyak-dien, dan Teuku Cikditiro, dan mereka melanjutkan perundingannya dengan rakyat Aceh. Pada 30 Maret 1896, Teuku Umar menarik pasukannya dari pos yang dikuasai Belanda. Perlengkapan perang milik Belanda seperti 800 senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan sejumlah uang dapat diambil alih oleh Teuku Umar. Teuku Umar, apa kita akan benar-benar mundur dari pos Belanda? Kita harus mundur secara sementara. Mundur ini adalah bagian dari rencana kita. Dan juga kita harus membawa semua perlengkapan milik Belanda. Luar biasa, dengan cara ini kita akan mengambil alih senjata milik Belanda. Ada sekitar 800 senjata, 25.000 peluru, 500 amunisi, bahkan uang milik Belanda. Bagus, semua ini adalah bagian perjuangan dari kita. Kita bisa melawan Belanda lebih kuat nantinya. Namun, apa yang akan dilakukan Belanda jika mereka mengetahui siasat kita kali ini? Menurut saya pihak Belanda pasti akan marah besar. Mereka akan merasa dipermalukan dan juga terpukul. Namun ini sudah menjadi risiko kita. Ketika mengetahui misi Teuku Umar yang sebenarnya, Belanda sangat terpukul. Setelah itu, Teuku Umar menjadi orang yang sangat dicari oleh Belanda. Yang kemudian Belanda segera melancarkan operasi besar-besaran untuk mencari Teuku Umar. Kurang ajar Teuku Umar, mengapa kau bisa percaya dengan omongan sampahnya? Kamu saya perintahkan untuk melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar. Baik Tuan, namun Umar sangat sulit untuk ditangkap karena kan strategi peperangannya yang cukup baik. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Baik, siapkan mata-mata dan juga pasukan marsase untuk menangkapnya. Teuku Umar harus ditangkap. Sweeten menyewa orang Aceh untuk menjadi mata-mata pasukan Belanda untuk mengetahui rencana Teuku Umar. Berdasarkan informasi tersebut, pasukan Marsose menyerang Teuku Umar dari dua arah. Anda saya perintahkan untuk menjadi mata-mata saya, yaitu untuk mengetahui rencana Teuku Umar. Tidak perlu Anda perintahkan, saya sudah tahu rencana Teuku Umar. Ia akan menggunakan taktik gerilya dengan cara menyerang Belanda secara diam-diam. Baik, apakah saya bisa percaya kamu? Sebelumnya Teuku Umar juga melakukan hal yang sama denganku, tetapi di akhir dia mengkhianati saya. Tidak usah ragu, Tuan. Saya tahu keberadaan Umar sekarang. Dia berada di Melang. Baik, saya mempercayai kamu dan saya akan mempersiapkan pasukan Marsose untuk menyerangnya dari dua arah. Dan kemudian Sweeten beserta pasukannya menyerang pedalaman Molaboh, yaitu dengan rencana mencari keberadaan Teuku Umar. Dan benar saja bahwa Teuku Umar, Cut Nyak-dien, dan pasukannya berada di pedalam Molaboh. Hingga akhirnya Belanda berhasil menangkap Teuku Umar dan Cut Nyak-dien. Teuku Umar meninggal pada 11 Februari 1899, sementara Cut Nyak-dien diasingkan ke Jawa Barat. Tidak lama kemudian, Panglima Polim juga berhasil ditangkap oleh Belanda. Karena banyak tokoh penting yang telah dibunuh oleh Belanda, serta Cut Nyak-dien yang telah hilang bagai ditelan bumi, rakyat Aceh tak memiliki harapan apapun. Salah satunya yang dapat dicap sebagai kepercayaan adalah Kesultanan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Daud Shah.
Akibat tekanan terus-menerus dari rakyat Aceh yang sangat menginginkan kemerdekaan, Sultan tak dapat berbuat apa-apa. Sultan berupaya meyakinkan rakyat Aceh bahwa kemerdekaan tentu akan ada di genggaman para pejuang. Namun, Belanda terus-menerus melancarkan aksi penyerangan. Tanpa henti menyerang Aceh. Aceh yang sudah melemah, semakin melemah. Seakan tak memiliki raga untuk balik menyerang. Sultan yang tak kuasa melihat rakyat Aceh yang semakin hari semakin menderita, pertahanan yang semakin melemah, segera saat itu juga berunding dengan penasihat yang ada di Kesultanan, membahas mengenai apa yang akan dilakukan ke depannya. Bagaimana nasib Sultan Aceh saat ini? Saya sungguh bingung, langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya? Apakah kamu memiliki saran? Menurut saya, tak ada lagi dari pihak kita yang dapat kita lakukan ke depannya, Sultan. Dikarenakan semakin banyak para pejuang Aceh dan kepala keluarga dari rakyat Aceh yang telah tewas terbunuh akibat peperangan yang tidak berujung ini. Dan juga saya selalu berharap agar Aceh mendapatkan kemerdekaan sebagaimana yang diimpi-impikan sejak dulu. Baiklah, saya akan menerima saran dari kamu. Saya harap ini adalah langkah yang terbaik. Saat ini, saya akan segera menemui pimpinan Belanda saat ini, yaitu Van Hertz, untuk menyatakan bahwa Aceh telah menyerah. Baik, saya akan menemani Sultan sebagaimana Sultan memberikan saya amanah untuk menjadi penasihat istana Kesultanan Aceh. Setelah berunding, Kesultanan Aceh sepakat untuk menyerah pada Belanda. Keesokannya, Sultan menghampiri Van Hertz di kediaman pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Aceh menyerah pada Belanda. Apa yang membuat kamu kemari, wahai Sultan yang sangat diagungkan? Maksud kedatangan saya di sini, saya ingin menyatakan bahwa Kesultanan Aceh telah tunduk pada pihak Belanda. Haha, baiklah. Memang itu langkah yang harus segera kalian ambil. Untuk apa kalian susah payah membuat perlawanan jika akhirnya kalian juga menyerah? Tanpa mengatakan apapun, akhirnya Sultan Muhammad Daud Shah meninggalkan kediaman Van Hertz. Setelah itu, pihak Belanda mengeluarkan sebuah surat yang berisi tentang Aceh yang telah resmi menjadi bagian jajahan Belanda. Berikut surat perjanjian berisi plakat pendek yang wajib ditaati oleh rakyat Aceh, di mana pertama, Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. Kedua, Aceh tidak diperbolehkan melakukan perdagangan dengan bangsa lain selain Belanda. Ketiga, Aceh wajib menaati Belanda dikarenakan Aceh telah berada di bawah naungan Belanda. Jikalau rakyat Aceh melanggar peraturan dari plakat pendek yang telah disepakati, saya akan mudah menghancurkan Aceh dengan sekejap. Camkan itu. Kisah perlawanan Aceh terhadap Belanda diakhiri dengan penyerahan Aceh demi menyelamatkan rakyat-rakyat, serta anak cucu mereka sebagai penerus bangsa yang harus tetap hidup. Namun, perjuangan dari Panglima Polim, Tuku Umar, Tengku Cik di Tiro, dan Cut Nyadin akan selalu dikenang dalam-dalam di benak dan jiwa raga para penerus Aceh. Semoga para pahlawan dapat ditempatkan dengan baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jasamu akan selalu dikenang oleh penerus bangsa dan akan selalu dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasional Husna dari absen 32 sebagai Teku Cik di Tiro. Halo semuanya, aku Firdasari Kusuma dari nomor absen 18 dan di sini aku meranin sebagai Panglima Polim. Halo semuanya, nama aku Samsara Putri Asga dari absen nomor 40. Aku berperan sebagai Cut Nyadin. Halo semuanya, aku Sherla Azhar Akila dari absen 10 yang memerankan orang Inggris, tentara Belanda, serta penasihat Kesultanan Aceh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Azhara dari absen 35 yang berperan sebagai Swita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Puina Hasna dari nomor absen 34. Di sini aku berperan sebagai Sultan Muhammad Daud Shah. Halo semua, perkenalkan saya Dinda Syahiza Manggali nomor absen 11 berperan sebagai Van Hertz. Halo semuanya, kenalin nama aku Maira Kana Hayamuna dari absen 30. Di sini aku berperan sebagai Tuku Umar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Nisa Cipohan dari absen 13. Saya berperan sebagai pasukan Belanda dan rakyat Aceh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joseph Jessica dan nomor absen 21. Di sini aku berperan sebagai Kamar.
Jaya Sakti. Aku